qala dan telah bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaniyatun, ya, satu kali zina, wahidatun, sekali. Tuh, bifatiz zai, dengan difatahkan zai, wasukunin nuni, dan disukunkan nunnya, wa huwa lil mar'ati, dan ialah untuk wanita. Wahidatun, satu kali. Apa itu dosanya? Tuhbitu amala sab'ina sanatan. Satu kali zina itu dapat menghapus, tuhbitu, menghapus, amala sab'ina sanatan, amal ibadah 70 tahun. Satu kali zina. Satu kali zina, pahala kita ibadah 70 tahun hapus semuanya, hilang. Tinggal dosa zina yang ada. Nah, kalau sering berbuat zinanya gimana? Nah, berapa ratus tahun dia punya amal ibadah terhapus gara-gara satu kali berzina, gara-gara berbuat zina. Ya, itu hubungan seksual yang diharamkan, yang tidak halal, bukan miliknya, bukan yang sah. Ya, satu kali zina tuhbitu amala sab'ina sanatan, dapat menghapus amal ibadah 70 tahun. Subhanallah. Waruya, dan diriwayatkan, waroa, dan telah meriwayatkan Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bercerita. Rasul bercerita. Apa yang diceritakan oleh Rasul? Ta'abbada abidun min bani Israel. Ta'abbada, melakukan ibadah. Abidun, seorang ahli ibadah. Min bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Orang Israel. Jadi sampai sekarang kalau bilang orang Israel, itu banyak yang Muslim, ya, banyak yang beriman, tidak semuanya. Kalau bilang orang Israel, nah kalau sekarang yang pada musuhin Hamas, nyerang Palestina, itu bukan yang Muslim itu. Padahal di sana juga ada yang Muslim, nggak semuanya Israel. Kafir. Mereka merasa musuh kepada Islam, sehingga mau dihabisin tuh orang Palestina. Ya. Yang ada yang hidup lagi. Kenapa itu anak-anak kecil yang nggak berdosa? Sebab anak kecil nanti itu akan menjadi pejuang berikutnya. Maka dibunuh sama dia dari anak-anak. Mau dihabisin sama dia. Nah ini yang harus kita doakan. Orang-orang Palestina moga-moga dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kita harus merasa resah, kita harus merasa duka. Nah, saudara-saudara kita yang diancam semacam itu. Maka kita doakan semoga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau orang sono tuh masalah mati dia udah ikhlas bener pada. Ya. Dia pada nggak mau sebetulnya ngungsi kemana-mana, keluar daripada Palestina. Dia mau jagain sampai di mana.
mau dihabisin sama Zionis Israel. Kita doakan semoga datang pertolongan Allah. Ya. Lain daripada kita, apa yang kita mampu, kita bantu untuk ke sana. Bani Israel ini ada yang ahli ibadah zaman dulu, yaitu umat Nabi Musa alaihis salam. Kitabnya apa? Taurat ya mah. Nabi Muhammad. Ya, Taurat. Tauhidnya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Fa'abadallaha fi saumatihi. Maka dia beribadah kepada Allah di suraunya, di tempat ibadahnya. Ya. Ibadahnya di mana? Di tempat ibadah. Sauma'ah. Biasanya dibikin surau, dibikin kalau zaman dulu langgar. Orang bikin langgar. Kalau di sini kan di sini ya, langgar, musola. Surau bikin. Kalau kita dulu di pinggir sawah di mana bikin kayak gubuk itu. Surau. Tempat mereka ibadah. Bikin musola. Panggung gitu. Ibadah tuh dia di situ. Berapa lama? Sitina aman, 60 tahun. Dia sholat, dia zikir, dia tahmid di situ. Dia puasa di situ. Kuat sekali puasanya, ibadahnya. Subhanallah. 60 tahun itu ahli ibadah. Faham taratil ardu. Maka tiba-tiba turunlah hujan. Ya. Turunlah hujan ke muka bumi itu fakhdarat. Maka menjadi hijau. Permukaan rumput-rumput jadi hijau, pohon-pohon jadi tumbuh daun menghijau. Fasrafa rahibu min saumatihi, maka memperhatikan oleh seorang rahib, seorang pendeta, seorang guru gitu ya, kelas mereka. Min saumatihi, dari dia punya surau itu. Faqala, maka ia berkata, lau nazalta fajakartullaha. Jadi suruh turun dari suraunya. Andai kata Tuhan, abid yang ahli ibadah turun keluar, maka nanti saya akan banyak berzikir kepada Allah seperti Anda juga. Pengen ngikut. Benar enggak Anda ahli ibadah? Itu rahib yang bertanya. Ya. Fajakartullah, maka aku juga akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazdajta khairan, maka kamu akan lebih banyak lagi mendapat kebaikan. Dengan sebab ada orang yang zikir meniru dia. Jadi kita gitu ibadah. Kalau kita ibadah dalam kebaikan, ada orang yang niru kita, maka kita juga dapat pahala dia. Selain dia juga yang zikir, yang ibadah karena ngikutin kita, kita juga kebagian antara kita yang memberi contoh kepada dia. Ya, umpamanya bapak-bapak nih rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ngaji. Ada punya tetangga kagum dengan bapak-bapak. Bapak itu rajin banget ke sana tuh. Sampai pengen yang ngikutin kita. Bapak kemana itu kalau pagi umpamanya? Ada pengajian kan di sana. Oh ya, pengen ikut tuh. Dia dapat pahala ngaji, kita juga yang ngajak, yang memberi contoh dapat juga pahala. Ya. Yang paling hebat namimah, tukang ngadu-ngadu orang tuh. Dosanya luar biasa. Kita kalau ada orang yang berdosa, maksiat, berbuat jelek, kita nggak usah ikut sebarin, nggak usah kita nyebarin lagi, kabarin pada, jangan, diam aja, ya,
diam aja kita. Kalau orang berbuat kejelekan dan itu nggak usah kita bilangin si A, si B. Ya. Kecuali jika memang perbuatan itu merusak, maka kepada yang berwajib kita harus melakukannya, melaporkannya. Ya, nanti kita siap untuk menjadi saksi. Tapi kalau sekedar kejelekan orang yang kita bukan jadi saksi, bukan apa, nantinya mendingan diam aja. Ya. Apalagi kita mau diangkat jadi saksi ogah, ya. Mendingan diam aja, takut. Gak usah bicara. Kita bicarakan dengan orang itu tahu, oh iya kalau gitu begitu dia. Pemain perbuat zina atau apa gitu, udah kita ngomongin. Ya itu kan itu anak zina umpamanya. Kita bilang, anak zina iya. Wah, benar. Iya. Nah itu yang dengar tadi dia ceritain lagi pada orang lain. Kita dapat dosa kita ngomongin dia dan dia juga ngomongin pada orang, kita dapat lagi itu dosanya. Tambah lagi. Yang diomongin dosanya semakin diambilin sama kita. Yang kita berbuat ghibah itu. Orang yang berbuat ghibah itu namimah. Ya. Terus banyak orang tuh berantai terus tuh. Terus yang ngomong sama dia ngomong sama dia tuh. Itu kita kebagian dosanya tuh. Kalau kita berani-berani menceritakan tentang namimah. Ngadu-ngaduin kepada orang lain tentang kejelekan. Nah, kecuali kalau kita niat untuk membinanya, untuk segala macamnya, dan bisa mengaturnya supaya tidak berbuat lagi itu. Nah, kita siap. Ya, kudunya siap. Langsung aja kita nggak usah pakai diceritakan kepada orang yang nggak penting. Ceritakan kepada yang berwajib. Ya, jangan kita ngomongin sama tetangga, ngomongin lagi. Udah. Padahal dia nggak tahu diomongin. Kalau dia tahu marah dia juga pemain. Apalagi yang semacam itu. Ya, hati-hati. Dia itu bermaksiat, kemudian diceritakan oleh Rasul, panazala, maka turunlah dari saumaannya tempat ibadahnya, wa ma'ahu rogipun au rogipani. Dia memegang satu roti atau dua roti. Ya, pokoknya satu dua roti dah, dua tiga roti dah dia pegang. Tangannya turun dari saumaahnya, turun dari tempat ibadahnya. Ya. Fabainama huwa fil ardi, maka ketika dia di satu saat masuk ke sebuah kebun, ya, masuk ke sebuah taman di muka bumi ini, laqiyatuhum ra'atun, maka menjumpai dia oleh seorang wanita, ya, nah, menjumpai dia seorang wanita cantik, manis jelita, falam yazal yukallimuha, maka senantiasa si abid tadi tuh ngajakin ngobrol bersama si perempuan itu. Jadi taman berdua, tadinya dia ahli ibadah tuh. Ya, ahli ibadah dia sebetulnya. Taman berdua dia. Ngobrol dah. Enggak ada punya teman, cuma berdua ngobrol tuh sama cewek. Waktu kalimuhu, dan dia juga nimpalin tuh si perempuan tadi. Ngobrol lagi sama dia, nimpalin dah, hatta gosyaha, sampai terjadi perbuatan zina. Hatta gosyaha, sampai berzina itu laki-laki kepada perempuan tadi. Ya, ini cuma berdua di kebun, di taman. Zaman dulu kan rumah jarang-jarang. Ini orang Israel, orang Bani dulu, zaman sebelum Rasul lagi ya, ahli ibadahnya dulu, ya, masih sepi manusia di dunia ini juga. Summa ugmiya alaihi, kemudian sampai pingsan itu dia, pingsan
setelah berbuat zina, ingat dosa segala macam, pingsan dia. Ya Allah, apa terjadi semacam ini? Karena zalal ghadir, maka dia turun lagi itu ke sebuah sungai parit. Ya, dia stahima untuk bebersih. Untuk bebersih dia, maklum berbuat kotor ya kan? Yang bebersih dia, masuk ke sebuah parit. Ada lagi paritnya di situ. Sungai kecil. Masuk ke situ dia. Faja'a sa'ilun. Tiba-tiba datang air besar. Banjir. Begitu datang air banjir, dia kan kelelep tuh. Ya. Fa'auma, maka dia memberi isyarat ilaih, fa'auma maka memberi isyarat ilaih kepadanya ayyak hujar rogifaini, untuk meminta mengambil 2 roti untuk dia sedekahkan. Minta roti untuk disedekahkan. Sudah siap. Cuma mata, kemudian mati dia. Habis berbuat zina, sedekah, ya, mati dia. Pawuzinat, maka ditimbang ibadatu sitina sanatan, ibadahnya yang 60 tahun, bitil kazaina, dengan berbuat zina kepada wanita yang tadi itu, farajahatir zainatu bihasanatihi. Maka mengungguli, memenangkan dosa zina itu dengan perbuatan kebaikan dia yang 60 tahun. Lebih besar dosa zina. 1 kali zina. Ini belum bunting. Yang baru 1 kali zina. Bagaimana nanti bunting? Melahirkan anak zina. Waduh. Ya, bahaya sekali perbuatan zina. Wasa asabila. Summa wada'ar rogiba, kemudian dia letakkan apa itu? Rogib, roti tadi, au rogiban yang ma'hasanati, dicampur dengan kebaikannya tuh. Roti tadi. Para jahat hasanatuhu, maka menanglah kebaikannya. Jadi hanya dengan sedekah 2 roti. Bisa jadi sedekah yang ikhlas juga menghapus dosa kita. Ya. Maka kebaikan yang 60 tahun ditambah dengan sedekahnya itu, hanya dengan roti saja, itu sudah terhapus. Artinya sudah lebih banyak itu. Bahwa tadi kurang dikit. Kebaikan 60 tahun ditambahin sedekah, maka menjadi menang tuh kebaikannya. Faghafarallahu, maka Allah mengampuni. Faghfirallahu, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kada bisa wajir. Demikian itu diterangkan di dalam kitab Zawajir tentang pezina. Ya. Itu dia sempat sedekah. Baru isyarat. Ya. Kalau yang enggak sedekah enggak apa? Zina berkali-kali, mati dia. Subhanallah. Jauhkanlah perbuatan zina. Jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min jambin ba'da syirki, tidaklah satu daripada suatu dosa. Waqala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min janbin, tidaklah dari suatu dosa, ba'da syirki, sesudah perbuatan musyrik, mensekutukan Allah, ayil kufru, yaitu adalah kekufuran, kekafiran, tidak percaya, ingkar kepada Allah. A'zamu indallah, itu lebih besar di sisi Allah, in nutfatin, daripada 1 tetes mani.
Ya. Dari itu lebih besar. Min indallahi di sisi Allah min nutfatin dari satu tetes mani wadoaha yang dia letakkannya rajulun oleh seorang laki-laki fi rahmi la yahillu lahu di dalam rahim wanita di mana belum halal dia untuk, artinya perbuatan zina. Rawahu Ibnu Abid Dunya, telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abid Dunya anil Haitsim daripada Haitsim bin Malik At-Ta'i. Qadiyatu hadzal hadis, dan penerapannya ini hadis, anna zina akbarul kabair, bahwasanya berbuat zina itu yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Ba'dal kufri, sesudah kufur dan syirik. Yang paling besar sekali kan kafir tuh. Yang paling besar itu syirik, ya, sekutu. Sesudah itu berzina, perbuatan. Ya. Lakin fi ahadis as-sahhu min hada, tapi dari beberapa hadis yang lebih sahih daripada hadis ini, anna akbaroha, bahwasanya pembesarnya dosa kabair ba'dahu sesudah syirik al-qatlu, adalah membunuh. Itu lebih besar. Yang sebagian riwayat ada yang bilang paling besar sesudah syirik zina, dan ada yang bilang sebagian besar yang paling besar sesudah syirik adalah membunuh sesama umat manusia, terutama sesama Islam. Ya. Afadahul Azizi, kata demikianlah Afadahul Azizi, telah ambil faedah oleh Imam Azizi. Demikian sekalian, dan hadirin, jauhilah perbuatan zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabil. Bahwasanya perbuatan zina itu adalah satu perbuatan yang sangat kotor dan sangat buruk sekali jalan. Karena itu kita jauhkan. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Sabtu yang akan datang kita masih bisa ikuti lagi. Ya, sambungan daripada keterangan tentang bahayanya berbuat zina. Dosa besarnya berbuat zina.